Untuk acara yang pertama, kami mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama menyimak sambutan sekaligus arahan dari Rektor Ars University. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Purwadi MPD dipersilakan. Mangga, Ya, Prof. terima kasih Mbak Busari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asnesia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya sudah melihat Pak Prof. Dr. E. Mulyasa yang insya Allah nanti akan berbagi. Beliau adalah orang yang luar biasa yang saya kenal dan beliau adalah salah seorang orang yang punya reputasi sebagai the man of the year untuk penulisan buku tahun ini kalau tidak salah udah kelas dunia ya. Jadi ada 100 man of the year yang masuk 100 penulis yang terbaik mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini akan berbagi kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimaknya. Saya tadi sudah ngobrol sedikit di dalam camp ini. Rasanya Bapak dan Ibu itu lebih muda dari Pak Anco lah. Saya lihat semua bisa kalau kata Pak Anco, asal memang ada keinginan untuk bisa gitu. Dan kita tidak bisa karena memang tidak memulai untuk jadi bisa. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada warek-warek yang sudah hadir, Ibu Dekan, juga para dosen yang saya banggakan. Pak Anco, dosen-dosen kami ini pada umumnya usianya masih muda, Pak. Kalau tidak salah di bawah 30 tahun banyak. Iya. Bu Sari itu masih kelihatan imut-imut ya. Nah, 27 sekarang, Prof. Iya. Pokoknya masih di bawah 30. Ya, masih di bawah 30. Ya, pokoknya masih muda-muda ini sudah magister, sudah punya modal kalau saya dan kemampuan teknologi informasinya tidak diragukan. Jadi kalau berbicara mengenai ya searching berbasis digital, ya saya kira mereka jago, Pak. Kalau menurut saya ya, saya juga sering diminta bantuan pada beliau. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, saya meminta bantuan pada dosen-dosen muda kami. Alhamdulillah waktu saya memproses profesor saya juga ini, Bu Santi itu adalah salah satu yang membantu saya sebagai tim sukses melahirkan profesor di Ars University. Alhamdulillah. Dan tahun ini juga ada keinginan juga teman-teman untuk bisa ke sana gitu ya. Ada satu orang yang sudah siap, mungkin Pak Acep Rohendi itu kelihatannya sudah siap ya. Kemudian insya Allah ini Bu Sari nanti istri saya tolong dibantu juga ya untuk hal-hal yang semacam itu. Insya Allah Panco inginnya harus ya, itu harus segera ini diurus inginnya ya. masuk gitu. Iya, Insya Allah tim AS yang sudah saya kerahkan mudah-mudahan ini bisa. Iya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini pun terus terang saja penulisan buku dan lain-lain ini menjadi sesuatu yang menurut saya mendukung kepada capaian tadi jabatan akademik kita. Karena dosen ini yang menjadi karir itu adalah jabatan akademik. Nah, kalau yang lainnya itu adalah jabatan tambahan. Seperti saya rektor itu bukan prestasi ya, tetapi ini adalah ya karena memang di situ perlu ada rektor. Yang diperlukan di perguruan tinggi itu adalah profesor, rektor kepala, dan jabatan-jabatan yang di situ yang memberikan nilai yang lebih luar biasa. Nah, oleh karena itu saya kepada teman-teman, insya Allah lah, jangan jabatan struktural sehingga saling sikut menyikut gitu tidak perlu, karena itu bukan arena kita ya. Karena kita ini adalah tetap pada tugas dan tanggung jawab kita
sebagai ilmuwan yang mempunyai tugas yaitu pengabdian, pembelajaran, penelitian gitu ya. Itu di dalam undang-undangnya seperti itu. Pasal 1 kalau tidak salah. Nah, jadi kalau kita jadi dosen ya wayahna itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau sudah berkaitan dengan mengajar ya itu memang tugas kita. Berkaitan dengan penelitian ya tugas kita. Berkaitan dengan pengabdian masyarakat memang tugas kita. Itu yang kita kenal dengan tridharma. Nah, oleh karena itu saya tidak usah panjang lebar karena waktunya juga hanya 2 jam ya Bu, ya 2 jam. Betul Prof, iya kan hari Jumat Prof. Iya hari Jumat. Aja supaya lebih banyak berbicara gitu, supaya nanti ini teman-teman yang masih muda ini bisa mengadopsi pola cara kerja beliau lah ya dalam hal bagaimana menulis buku sehingga kita sebagai dosen juga punya buku-buku yang bisa dibanggakan. Saya sih mendukung sejak saya jadi rektor di AS University selalu memberikan motivasi pada yang muda. Anda bisa dan Anda memang luar biasa. Tinggal sekarang ya keberanian aja Anda mengekspresikan kebisaan. Itu saja dan saya sekali lagi Pak Prof. Mulyasa terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada AS University. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas sambutan dan arahannya. Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Jadi untuk biodata dirinya, nama lengkap Profesor Dr. H.M. Mulyasa MPD. Kemudian di sini juga ada kontak handphone atau nomor WhatsApp. Barangkali nanti mungkin Bapak Ibu membutuhkan mau di-save. Enggak Bapak Ibu. Ada juga email, kemudian media sosial Facebook, dan juga YouTube channel ya Prof ya, karena cukup banyak sekali video-videonya, mungkin barangkali nanti Bapak Ibu bisa dibantu juga subscribe, ditonton, karena banyak materi khususnya perihal buku. Kemudian yang selanjutnya untuk riwayat pendidikan, beliau lulus di 1986, S1 di IKIP atau UPI Bandung, 1997 S2 di IKIP atau UPI Bandung, dan tahun 2022 S3 di IKIP atau UPI Bandung. Kemudian lulus cum laude dengan beasiswa Super Semar dari BPPS, guru besar bidang manajemen pendidikan dan pengembangan kurikulum yang dikukuhkan tahun 2007. Yang selanjutnya untuk pengalaman menulis buku, Bapak Ibu di sini beliau juga aktif menulis buku di beberapa penerbit. Di antaranya adalah Bumi Aksara, Remaja Rosda Karya, Gegara Sunten, UT, kemudian juga sekitar 50 bukunya mendapat hibah dari Dirjen Dikti. Pada tahun 2020 mendapat anugerah dari Pustaka Nasional sebagai penulis buku terbaik tingkat nasional. Yang selanjutnya untuk pengalaman menjadi dosen, beliau saat ini merupakan dosen LL Dikti 4 DPK pada Universitas Langlang Buana. Home base-nya di Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, kemudian juga dosen LB di Pasca Sarjana Universitas Terbuka, PPS Universitas Islam Kalimantan, PPS UIN Saizu Purwokerto, IAIN Cirebon, PPS Universitas Langga Buana Bandung, kemudian juga sebagai penguji luar program doktor di UPI Bandung, UIN Saizu, dan UPSI Malaysia. Yang selanjutnya, di dalam mana udah dikasih? Yang selanjutnya untuk kegiatan tambahan, beliau juga banyak sekali kegiatan yang sangat aktif menjadi narasumber, kemudian motivator, keynote speaker, dan juga sebagai visiting profesor atau dosen tamu pada berbagai kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, webinar, IHT, kuliah umum baik nasional maupun internasional. Yang selanjutnya untuk prestasi, tadi mungkin sudah disampaikan juga ya oleh Prof. Purwadi. Beliau merupakan dosen berprestasi LL Dikti 4, perwakilan dari Uninus tahun 2017.
Kemudian beliau juga masuk peringkat ke-37 ilmuwan berprestasi terbaik di Indonesia dalam daftar 5.000 ilmuwan terbaik dunia menurut Elper-Dover Scientific Index pada tahun 2022. Ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya, bisa dilihat profil Google Scholar-nya, sudah sangat banyak karya-karya beliau, buku yang di sini kutipannya pun juga sudah luar biasa. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung cek langsung di Google Scholar-nya ya untuk melihat buku apa saja yang sudah beliau terbitkan. Ya, itu untuk sisi narasumber hari ini. Yang selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu penyampaian materi kepada yang terhormat narasumber workshop, Bapak Profesor Dr. H.M. Mulyasa MPD, dipersilakan. Iya, Ya. terima Enggak, kasih. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya share screen materi yang akan kita kaji, yang akan kita diskusikan pada pelatihan ini, pada workshop ini, saya ingin sedikit cerita tentang kenapa saya jadi penulis. Itu Kang Prof Purwadi ya. Jadi waktu itu saya pertama kali diangkat jadi dosen itu di Universitas Negeri Malang. Itu kesan ketika saya jadi dosen, kesan rebutan mengajar gitu ya, kesan rebutan mengajar sangat ketat gitu ya. Dan ini ternyata sampai sekarang gitu ya, sampai saya pindah ke Uninus, pindah ke Unla gitu ya, kesan rebutan mengajar itu masih ada gitu di antara para dosen. Makanya waktu itu saya berpikir gitu ya, berpikir bagaimana agar saya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang secara ekonomi juga lebih berarti gitu ya. Kemudian saya ambil kayak sepertinya menulis dan meneliti gitu ya, Tridharma yang penelitian itu sepertinya tidak terlalu banyak saingan gitu ya waktu itu. Makanya saya mulai belajar menulis di koran-koran lokal maupun koran nasional waktu itu gitu ya, walaupun dari 20 penulisan gitu ya baru satu misalnya dimuat, itu sudah 20 kali misalnya mengusulkan seperti ke Surabaya Pos gitu ya, ke Jawa Pos. Nah, dari situlah mulai gitu ya, mulai berlatih terus gitu ya, berlatih terus, dan akhirnya alhamdulillah ketika pindah ke Bandung gitu ya, berkas-berkas yang dulu tidak diterima alhamdulillah bisa diterbitkan oleh Geger Sunten gitu ya. Jadi ternyata sejarah penulisan gitu ya, dimulai dari latihan menulis dengan tulisan-tulisan kecil di harian-harian lokal, itu juga memberikan manfaat dan memberikan sumbangan gitu ya terhadap perkembangan penulisan pada periode-periode berikutnya. Dan akhirnya sampai sekarang gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak termasuk yang dosen yang rebutan mengajar, bahkan saya ketika tidak diberi mengajar saya bersyukur gitu ya, artinya sudahlah 2 SKS saja untuk menggugurkan kewajiban gitu. Biasanya orang lain kan pengen banyak gitu ya. Nah, ini karena kita sibuk di nulis jadi tidak terlalu tertarik gitu ya, tidak terlalu tertarik untuk rebutan dalam mengajar. Nah, mudah-mudahan ini juga yang jadi bahan pemikiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menginspirasi gitu ya. Jadi capek kalau kita rebutan mengajar itu bisa clash dengan teman-teman gitu ya. Maka bergeserlah gitu ya, bergeser pada Tridharma penelitian gitu ya, penelitian, kemudian fokus ke penulisan atau juga bisa ke pengabdian gitu. Sekarang penelitian dan pengabdian itu walaupun tawarannya sering ditawarkan dari berbagai sumber gitu ya, dari nasional ada, bahkan pada saat ini ada juga hibah dari Ridwan Kamil gitu ya, dari pemerintah daerah. Itu persaingannya itu rendah, itu persaingannya rendah, di samping ada persyaratan-persyaratan khusus gitu ya. Memang tidak semua, misalnya tidak semua bisa melakukan penelitian dan penulisan itu. Tapi kalau untuk ngajar gitu ya, kalau untuk ngajar kadang-kadang orang yang tidak bisa pun nekat gitu ya, nekat berani ngajar gitu ya. Ini yang sering terjadi clash dengan mahasiswa di kelas, sering terjadi clash dengan teman-teman. Oleh karena itu
dengan pengalaman ini mudah-mudahan menginspirasi kepada Bapak dan Ibu. Kemudian nanti kita di workshop ini juga mudah-mudahan ada sedikit keterampilan yang bisa saya bekalkan. Nah, mudah-mudahan nanti karirnya lebih fokus ke penelitian dan penulisan, terutama dalam hal ini adalah penulisan buku gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi sehingga bisa lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman kalau kita lebih memperdalam di buku daripada mengembangkan terus kuliah kemana-mana. Bahkan kalau dulu kan istilahnya dosen itu ada yang sampai sekarang juga masih ada gitu, yang ngajar dari universitas yang satu ke universitas yang lain keliling. Habis waktunya gitu ya dipakai keliling untuk ngajar ke sana kemari, tidak punya kesempatan untuk menulis, tidak punya kesempatan untuk penelitian. Dan ini nanti kalau pensiun tidak punya kenang-kenangan, kalau kebanyakan ngajar gitu ya, tidak punya kenang-kenangan yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, dengan tulisan ini ya mudah-mudahan di samping kenang-kenangan yang bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang, insya Allah juga mudah-mudahan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, gitu ya, ilmu yang bermanfaat yang bisa mengalir, gitu, yang bisa mengalir ketika kita sudah tidak ada di dunia sekalipun, gitu ya, mengalir pahalanya, itu kata Kiai kan begitu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izinkan saya untuk share dulu materi agar lebih fokus ya, lebih fokus apa yang kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah muncul ya. Strategi penulisan buku. Jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menulis buku, dan dalam kesempatan ini kita lebih fokus pada buku ajar. Nanti pada buku ajar termasuk contoh-contohnya, karena nampaknya buku ajar yang lebih penting bagi Bapak dan Ibu. Saya tidak akan membahas apa bedanya monograf, buku ajar, modul, programa, dan sebagainya, karena itu sudah ada di Google lah, tinggal di search aja kalau memang ada keperluan dengan itu. Sesuai juga dengan tadi yang dipesankan oleh Pak Rektor, jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang praktis gitu ya, sehingga diharapkan hasil dari workshop ini mendorong Bapak dan Ibu untuk segera melakukan menulis, dan mudah-mudahan di semester ini ada yang bisa publish tulisannya gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan menulis ini, Punten Prof, mungkin bisa di slide untuk slideshow aja ya. Iya, betul Prof, lebih jelas. Iya. Cukup ya, jelas ya? Sudah, Prof. Iya. Nah, ini rasionalnya menulis itu gampang. Kata sebagian orang gitu ya. Kata sebagian orang menulis itu gampang, bahkan ketika ada peristiwa 1 jam berikutnya sudah ada berita gitu ya, sudah ada berita di surat kabar, apalagi sekarang dengan digital ini gitu ya, tidak menunggu waktu lama, apa yang terjadi itu langsung diberitakan. Ini bagi sebagian orang gitu ya. Tapi ternyata bagi sebagian besar orang juga menulis itu katanya susah. Karena banyak gitu ya di antara guru, di antara dosen juga yang terhambat kenaikan pangkatnya karena tidak bisa menghasilkan suatu tulisan. Ini juga tidak sedikit kasusnya, makanya menulis itu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kalau diibaratkan sebagai permainan, menulis itu bisa diibaratkan seperti belajar naik sepeda. Jadi belajar naik sepeda gitu ya, kalau anak-anak belajar naik sepeda itu bisa jatuh bangun, bahkan sampai berdarah-darah. Itu kalau kita mau menulis ya. Jadi saya katakan ini sebagai tantangan karena memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah belajar menulis di awalnya. Sama seperti belajar sepeda, bisa jatuh bangun di awalnya saja sampai berdarah-darah. Tapi kalau sudah terbiasa gitu ya dan sudah menikmati kegiatan menulis, maka bisa lupa berbagai kegiatan yang lain.
termasuk anak gitu ya, lupa makan, lupa mandi, bahkan kadang-kadang juga jam tidurnya berkurang. Sama menulis juga begitu gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menikmati kegiatan menulis gitu ya, maka nanti bisa lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat gitu ya. Kalau tulisan itu betul-betul sedang menulis sesuatu yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Nah, itu kalau sudah menikmati gitu ya, kalau kita sudah menikmati kegiatan menulis. Nah, untuk kegiatan menulis ini tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi berkaitan dengan kemampuan membaca. Dengan kemampuan membaca, makanya kemarin saya share panitia, saya share video tentang minat baca. Karena ternyata gitu ya, kemampuan menulis itu berkaitan dengan kemampuan membaca. Makanya kalau kita ingin pinter menulis, harus banyak membaca. Gitu ya. Dan sebaliknya juga, orang yang biasa menulis pasti banyak membaca. Makanya dulu ada istilah gitu ya, waktu kita di sekolah dasar itu ada istilah cak listung. Jadi membaca dulu, kemudian baru menulis, setelah itu berhitung. Gitu ya, apa yang dihitung kalau bagi penulis profesional ya menghitung royalti gitu ya. Jadi kalau tulisan sudah banyak di mana-mana, diterbitkan di mana-mana, ya nanti di akhir tinggal menghitung royalti. Dan ternyata kegiatan menulis juga ini berkaitan dengan kemampuan mendengar, kebiasaan mendengar, dan kebiasaan berbicara. Oleh karena itu orang yang biasa menulis insya Allah kemampuan mendengar dan kemampuan berbicaranya juga cukup bagus gitu ya, apalagi dalam kondisi sekarang di mana perkembangan teknologi digital dan teknologi informasi ini berkembang sangat cepat gitu ya. Maka boleh jadi ada penurunan minat baca tapi terjadi penaikan minat dengar gitu ya. Jadi sebagian besar sekarang ada yang belajar itu tidak lagi menggunakan waktu banyaknya untuk membaca. Tapi ada yang misalnya melalui YouTube gitu ya, itu belajarnya melalui pendengaran. Jadi mendengar saja dari berbagai video gitu ya, mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi, mendengar tentang prinsip keilmuan, mendengar tentang berbagai teori, ini melalui video gitu ya, sehingga bisa jadi terjadi penurunan minat baca tapi naik dalam minat mendengar. Begitupun berbicara, gitu ya, berbicara ini kaitannya dengan menulis. Jadi sekarang itu ada orang yang kemampuan menulisnya mungkin kebiasaan menulisnya menurun, gitu ya, tapi kebiasaan bicaranya naik. Sebab dengan teknologi digital sekarang ini, gitu ya, berbicara bisa menghasilkan sebuah tulisan. Sehingga ketika misalnya kita mau menulis, bisa dilakukan melalui berbicara, gitu ya, tidak harus memegang pulpen, kemudian tidak harus menuangkannya ke dalam sebuah kertas, tapi cukup dengan berbicara dan nanti dikonversi bisa menghasilkan sebuah tulisan. Dan ini dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih menjanjikan, gitu ya, nampaknya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau belajar, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau berpikir, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Gitu ya. Sebab di era teknologi ini semua bisa dilakukan. Gitu ya. Setiap orang bisa melakukan segala sesuatu untuk mengembangkan berbagai potensinya, termasuk potensi untuk menghasilkan sebuah tulisan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk hal-hal yang positif, nah bisa juga malah jadi korban oleh perkembangan teknologi ini. Sehingga bisa menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang kurang positif dengan bermain-main dengan teknologi. Itu orang yang termasuk kecanduan teknologi atau menjadi korban dari teknologi. Nah, bagaimana mengembangkan kemampuan menulis? Kemampuan menulis itu biasanya dimulai dengan adanya ide.
gitu ya. Jadi harus punya ide dulu. Semakin banyak ide, maka semakin cepat menghasilkan sebuah tulisan. Saya waktu pertama kali belajar menulis gitu ya, dulu ngobrol dengan penulis yang sudah senior, dipesankan, kalau kamu ingin menghasilkan tulisan gitu ya, dan setiap saat ingin menghasilkan tulisan, maka kemanapun pergi, beraktivitas apapun, bawalah alat tulis gitu ya, sehingga ketika kita lari pagi pun membawa alat tulis. Kenapa? Sebab ide itu kadang-kadang muncul dan segera menghilang gitu ya. Jadi jangan menunggu lupa. Ketika ada ide, segera tulis. Gitu. Tapi ini sekarang lebih mudah lagi dengan perkembangan teknologi ini untuk mengembangkan ide dan untuk menuliskan ide itu bisa dilakukan dengan handphone. Gitu ya. Jadi handphone itu bisa menjadi alat yang paling bermanfaat, terutama untuk mengembangkan kemampuan menulis. Bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Ini gunakan saja modal wartawan. Kenapa kita harus menggunakan modal wartawan atau kenapa harus belajar dari wartawan? Sebab tidak ada wartawan yang tidak bisa menulis. Gitu ya. Setahu saya tidak pernah mendengar ada wartawan yang tidak bisa menulis. Jadi semua wartawan pasti bisa menulis. Semua wartawan pasti bisa mengembangkan ide. Semua wartawan pasti bisa menangkap peristiwa untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Lantas apa yang mereka gunakan modalnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika wartawan melihat suatu peristiwa atau menyaksikan suatu kejadian, maka dia akan bertanya, apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat, kapan kejadian itu, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini modal yang digunakan oleh wartawan untuk bisa cepat menghasilkan sebuah tulisan. Nah, untuk kita juga gitu ya, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang kita harapkan, maka kita bisa menggunakan modal ini. Misalnya kita mau menuliskan tentang pembelajaran atau tentang mata kuliah yang kita kaji. Maka kita mulai tanya gitu ya, misalnya tentang manajemen pendidikan. Mulai tanya, apa itu manajemen pendidikan? Tulis gitu ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ide-ide yang ada di dalam pikiran kita untuk menjawab apa. Kemudian langkah berikutnya siapa? Siapa yang terlibat? Siapa yang berkiprah di dalam manajemen pendidikan? Ya, tulis untuk paragraf atau untuk lembaran-lembaran berikutnya. Kemudian kapan manajemen pendidikan itu bisa eksis gitu ya, atau kapan manajemen pendidikan itu digunakan? Jawab lagi gitu ya. Di mana manajemen pendidikan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan awal untuk mengembangkan ide kita tentang sebuah tulisan. Jadi setelah kita menetapkan suatu tema, atau setelah kita menetapkan suatu topik, maka langkah berikutnya kita menggunakan modal wartawan untuk mempertanyakan tema atau topik yang akan kita tulis. Misalnya kita mau menulis tentang nikmatnya minum kopi, misalnya ya, nikmatnya minum kopi di terminal. Nah, tinggal apa yang mau kita tulis, jawab saja pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang dimaksud minum kopi di terminal? Siapa yang ada pada saat minum kopi di terminal dan sebagainya, maka lahirlah sebuah tulisan. Jangan ragu-ragu. Jadi ketika kita menulis jangan ragu-ragu, tulis saja gitu ya. Ceritakan apa yang kita alami. Ya, jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, gitu ya, ceritakan saja apa yang kita alami. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu pengalaman, maka insya Allah setiap orang bisa melakukannya dengan baik. Ini contohnya. Ini contoh tulisan
yang ditulis pada saat pelatihan penulisan dosen ya. Tulisan ini ditulis tidak lebih dari 5 menit dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan modal wartawan tadi menggunakan modal wartawan. Hari-hariku sebagai dosen di perguruan tinggi sangat menyenangkan. Meskipun hanya memiliki rumah sederhana dan kendaraan roda 2, tidak menyurutkan semangatku untuk bekerja. Seperti yang terjadi pada Sabtu ini. Pagi-pagi sekali, ini hari Sabtu ya, jadi kebetulan ini ditulisnya pada hari Sabtu, pelatihannya pada hari Sabtu. Seperti yang terjadi pada Sabtu ini, pagi-pagi sekali aku sudah pamit kepada istri dan anak-anak. Karena harus memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru kelas karyawan. Nah, ini mengalir saja gitu ya ditulis. Tepat jam 7 aku masuk kelas. Tampak para mahasiswa dan mahasiswi sudah menanti kedatanganku. Hampir 30 pasang mata memandangku. Tanpa sengaja pandanganku terpaku pada seorang mahasiswi yang duduk tepat di hadapanku dengan kacamata biru. Aku jadi teringat bekas pacarku dulu. Apalagi ini malam minggu. Cepat-cepat ku selesaikan perkuliahan. Belum juga habis waktu, ku cepat-cepat pulang menemui bekas pacarku yang sekarang sudah menjadi istriku. Nah, ini sebuah tulisan ini, tulisan-tulisan semacam ini bisa digunakan sebagai latihan. Dan untuk latihan menulis dengan menggunakan modal wartawan tadi juga kita bisa menggunakan jejaring sosial Facebook. Ketika pertama kali kita menggunakan Facebook, masuk Facebook, itu langsung ada pertanyaan, gitu ya, langsung ada pertanyaan apa yang sedang dipikirkan. Nah, silakan jawab gitu ya, tapi jangan dulu di-share. Jadi kita save dulu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini untuk latihan terutama untuk teman-teman yang memang baru mulai berlatih gitu ya, baru mulai berlatih menulis, bisa menggunakan selain menggunakan kertas dengan pena atau langsung di laptop, bisa juga menggunakan jejaring Facebook gitu ya, dengan menjawab setiap masuk Facebook, jawab itu pertanyaan Facebook yang pertama kali masuk. Apa yang sedang dipikirkan? Nah, tuliskan saja gitu ya apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuangkan sebanyak-banyaknya dan semakin terbiasa menuangkan ide dalam sebuah tulisan, maka kita akan semakin mudah dan akan semakin terbiasa menulis. Gitu ya. Kenapa orang malas menulis? Karena tidak terbiasa. Kenapa tidak terbiasa? Karena tidak dimulai. Makanya kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bagaimana agar bisa menulis, gitu ya, mulailah menulis. Jadi kalau ingin jadi penulis gitu ya, mulailah menulis. Jangan hanya ingin saja. Bagaimana caranya memulai menulis tadi? Gitu ya, tuliskan apa yang ada di dalam pikiran kita. Baik pikiran yang baik maupun pikiran yang buruk kan nanti bisa diedit. Gitu ya. Pokoknya apa yang ada di dalam pikiran kita setiap hari ditulis. Gitu ya. Setiap ada kesempatan ditulis, tapi jangan dulu dipublish. Gitu ya, itu hanya untuk melatih mengembangkan ide. Sebab bagi teman-teman yang belum terlatih gitu ya, untuk menuliskan sesuatu dalam satu halaman, dalam satu paragraf saja itu susahnya luar biasa. Gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang tidak terbiasa berlatih untuk mengembangkan ide. Makanya harus dilatih dulu kemampuan mengembangkan idenya. Kalau yang belum biasa terlatih, seringkali gitu ya sudah mau menulis, baru berhadapan dengan laptop gitu ya, satu kalimat saja sudah mandek gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak terbiasa untuk berlatih mengembangkan ide dalam sebuah tulisan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menulis buku ajar. Menulis buku ajar itu mengajar melalui tulisan.
Jadi ketika kita sudah mempunyai buku ajar, maka mahasiswa bisa belajar dari tulisan-tulisan kita, dari karya-karya kita yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian buku ajar itu penulisannya menggunakan strategi seperti tatap muka. Jadi usahakan ketika kita membuat buku ajar, mengembangkan sebuah buku ajar, maka gunakan strategi tatap muka sehingga ketika dibaca oleh mahasiswa, seolah-olah mahasiswa itu berhadapan dengan kita. Nah, makanya kalau buku yang bagus gitu ya, pembacanya itu seringkali mengatakan, oh ini guru virtual saya gitu ya. Saya alhamdulillah sering ada orang misalnya kirim WA gitu ya atau kirim pesan di Facebook, manggil Pak Guru gitu ya, manggil guru meskipun dia tidak pernah berhadapan belajar langsung dengan saya gitu ya, karena merasa mereka belajar dari tulisan-tulisan saya misalnya gitu ya, langsung jadi berguru secara virtual. Nah, oleh karena itu sekali lagi ketika kita menulis buku ajar, gunakan strateginya seperti tatap muka, seolah-olah ada dialog. Makanya gunakan bahasanya yang dialogis gitu ya. Jadi sewaktu-waktu ada dialog antara penulis dengan pembaca. Nah, strategi ini kita gunakan agar tidak membosankan ketika seseorang atau ketika mahasiswa membaca karya tulis kita. Kemudian yang berikut, bagaimana prosedur. Nah, ini prosedurnya gitu ya, ada sedikit teorinya. Prosedur menulis buku ajar yang harus kita lakukan, bagaimana agar kita bisa mengembangkan ide-ide itu secara optimal. Yang pertama, asumsinya. Jadi kita berangkat dari asumsi itu, karena Bapak dan Ibu semuanya adalah dosen, maka asumsinya dosen adalah pakar. Dosen adalah pakar dalam bidang ilmu tertentu. Jadi saudara itu seorang pakar dalam bidang pembelajaran yang saudara ampu. Nah, karena seorang pakar gitu ya, maka harus menguasai bidang keilmuan itu secara tuntas. Makanya disinilah seringkali dituntut untuk linearitas, gitu ya, dosen itu untuk linearitas agar menjadi seorang pakar, sehingga tidak menjadi dosen yang asal-asalan, asal hadir ke kelas, gitu ya, habis waktu dianggap selesai mengajar. Nah, ini yang tidak pakar. Kalau dosen yang pakar biasanya memiliki keinginan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswanya secara optimal. Kemudian asumsi kedua, dosen mempunyai kemampuan menulis, gitu ya. Karena dosen itu ijazahnya minimal S2. Jadi kalau S2 berarti sudah pernah minimal 2 kali menelurkan karya tulis yang besar. Yang pertama skripsi, yang kedua tesis. Nah, sehingga dengan asumsi ini maka dikembangkan sebuah asumsi dosen mempunyai kemampuan menulis. Kemudian asumsi yang ketiga, dosen mengerti kebutuhan mahasiswa dalam bidang ilmu tersebut. Jadi kita harus mengerti gitu ya, mahasiswa itu perlu apa. Mahasiswa itu butuh apa, itulah yang harus kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, kemudian bahan ajar itu ditulis berdasarkan yang pertama analisis tujuan. Analisis tujuan dan analisis capaian pembelajaran. Ini juga pekerjaan dosen. Artinya kita sebagai dosen pasti bisa melakukan analisis tujuan dan bisa melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, bahan ajar itu ditulis berdasarkan rencana pembelajaran semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Ini nanti yang akan kita praktekkan gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan dengan cepat sebuah buku, sebuah tulisan berdasarkan RPS dan RPP. Dan saya yakin gitu ya, semua dosen memiliki RPS dan RPP gitu ya, bagi dosen-dosen yang profesional dan dosen yang bertanggung jawab. Baik RPP tertulis maupun RPP yang tidak tertulis. Apalagi kalau dikaitkan dengan syarat administratif gitu ya, maka setiap dosen itu harus memiliki persiapan tertulis berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan apa yang akan dilakukan di dalam kelas dalam membimbing mahasiswa. Kemudian yang ketiga, bahan ajar ditulis berdasarkan kontrak perkuliahan. Nah, maka dengan kondisi semacam ini gitu ya, saya yakin bahwa setiap dosen pasti bisa menulis, kecuali yang malas, gitu ya, kecuali yang malas menulis. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak ingin dikatakan sebagai dosen malas, mulailah menulis, itu ya, mulailah menulis, mulailah mengembangkan sebuah tulisan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat binaan kita, yakni para mahasiswa. Kemudian ini komponennya, komponen bahan ajar yang pertama ada tinjauan perkuliahan dulu, gitu ya. Jadi di awal-awal lembaran-lembaran pertama atau di bagian depan ada tinjauan perkuliahan yang menjelaskan perkuliahan yang Bapak Ibu ampu itu akan kemana jalurnya, akan kemana arahnya, dan lain sebagainya, itu dilakukan peninjauan, gitu ya. Kemudian masuk ke bab 1, ada pendahuluan, ada penyajian, atau ada isi, dan ada penutup. Ini rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata nanti kalau sudah memiliki bab, sudah masuk ke bab, maka isinya berisi pendahuluan, penyajian, dan penutup. Nanti di belakang akan kita jelaskan bagaimana itu mengembangkan gitu ya, mengembangkan bab 1 dan seterusnya. Kemudian ini bab 2 gitu. Jadi setelah bab 1, bab 2 dan seterusnya, isinya di dalamnya ada berisi pendahuluan, penyajian, dan penutup yang setiap bab biasanya setiap bab kisarannya sekitar 20 sampai 30 halaman gitu ya, agar tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Ini model bahan ajarnya. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan jangan lupa gitu ya, diberikan riwayat penulis. Sebab kadang-kadang gitu ya, orang nanti kalau sudah membaca tulisan nanti melihat siapa sih ini yang menulis. Dan selanjutnya nanti kalau sudah kita buku-buku banyak dijual di toko buku, atau kalau sekarang dijual secara online di Tokopedia secara online, maka orang yang akan mencari buku biasanya menuliskan inisial penulisnya dulu. Nah, di sini maka perlu bagi kita dalam setiap buku yang kita tulis melampirkan riwayat penulis. Ini bagian pendahuluan, ya, bagian pendahuluan bagaimana cara menulisnya. Yang pertama ada deskripsi singkat dulu. Deskripsi singkat terhadap buku ajar yang kita tulis. Misalnya buku ajar bahasa Inggris gitu ya. Apa pentingnya bahasa Inggris itu, kemudian apa yang akan diajarkan dalam bahasa Inggris di semester itu gitu ya. Dan manfaatnya apa? Kemudian relevansinya gitu ya, relevansi untuk dipelajari oleh mahasiswa, baik relevansi kaitannya dengan pengembangan pribadi maupun pengembangan karir nanti ketika mereka sudah selesai gitu ya mengikuti perkuliahan maupun sudah lulus dari universitas yang mereka ikuti. Kemudian setelah menjelaskan tentang relevansi, dijelaskan juga tentang tujuan, ya, tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah yang kita bina, apa dikemukakan gitu ya, itu sesuai dengan RPS dan RPP. Kemudian ada konsep kunci, gitu ya, ada konsep-konsep kunci
untuk memandu mahasiswa di dalam mengkaji buku yang kita tulis. Dan jangan lupa disertakan dengan petunjuk belajar. Jadi kalau bahan ajar biasanya ada petunjuknya bagaimana mahasiswa belajar sehingga bisa walaupun tidak didampingi oleh dosen gitu ya, bisa belajar sendiri. Dan diakhiri dengan urutan gitu ya, urutan bahasanya bagaimana dari mana ke mana, kemudian mulai dari apakah mulai dari A atau mulai dari D dan lain sebagainya sehingga berurutan secara sistematis. Ini merupakan kunci pembuka ya, kunci pembuka yang disebut bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan ini perlu dibuat semenarik mungkin, gitu ya. Sebab orang biasanya melihat dulu bagian pendahuluannya, baru melihat-lihat bab selanjutnya. Jadi usahakan bagian pendahuluan itu semenarik mungkin, sebab rata-rata orang kalau melihat-lihat buku, terutama kalau buku pada saat luring gitu ya, misalnya di Gramedia, maka yang dilihat itu pendahuluannya dulu, gitu ya, pendahuluannya. Kalau pendahuluannya menarik, nah biasanya buku itu langsung dibeli oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian ketentuan ya, ini ketentuan penulisan pada bagian pendahuluan. Jadi apa ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita mengembangkan bab pendahuluan? Keseluruhan butir bagian pendahuluan ditulis secara berkesinambungan. Keseluruhan butir bagian pendahuluan ditulis secara berkesinambungan dengan ketentuan yang pertama, subjudul tidak perlu ditulis. Jadi untuk bab pendahuluan tidak ada subjudul ya. Untuk ada subjudul itu pada bab 2 dan selanjutnya itu ada subjudul. Untuk bagian pendahuluan tidak perlu ada subjudul atau tidak perlu ditulis. Deskripsi, manfaat, dan relevansi ditulis dalam satu subjudul. Gitu ya, dalam satu alinea disebut dengan deskripsi. Jadi disatukan gitu ya, manfaat tulisan kita, kemudian relevansinya bagaimana, itu disatukan dalam sebuah deskripsi. Itu bagian pendahuluan, kemudian yang berikut bagian isi. Gitu ya, ini yang paling penting dari buku. Bagian isi mencakup judul, gitu ya, judulnya apa, misalnya bab 2, judulnya apa, kemudian uraiannya bagaimana, ada ringkasan, gitu ya, selalu ada ringkasan kalau untuk buku ajar, dan diberikan latihan. Nah, nanti kalau tidak mau, misalnya tidak perlu ada ringkasan dan latihan, maka bisa kita tulis atau masukkan sebagai buku suplemen, gitu ya. Tidak jauh bedanya antara buku ajar dan buku suplemen. Kalau buku ajar itu biasanya berhaluan pada RPS dan RPP, gitu ya. Kalau buku suplemen biasanya ditulis secara bebas, tapi tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dalam sebuah pendidikan atau dalam sebuah perkuliahan. Ada ringkasan dan jangan lupa ada latihan. Uraian setiap butir perlu diberi subjudul. Nah, bedanya bagian isi dengan bagian pendahuluan. Kalau di dalam bagian isi, maka uraian setiap butir perlu diberi subjudul. Jadi ada misalnya butir yang pertama pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga prosedur, dan lain sebagainya, itu diberi subjudul. Nah, kemudian yang berikut, penyajian. Bagaimana penyajiannya? Yang pertama, uraian atau penjelasan materi diikuti dengan yang pertama, contoh-contoh konkret. Jadi harus ada contoh-contoh konkret untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari apa yang kita tulis berkaitan dengan pembelajaran atau perkuliahan. Yang kedua, ada ilustrasi, gitu ya, berikan ilustrasi-ilustrasi seperlunya untuk memperjelas dan menegaskan apa yang kita tulis. Kemudian ada aktivitas, gitu ya, ada aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa, gitu ya, mahasiswa dalam mengkaji buku ajar tersebut, aktivitas yang perlu dilakukan apa
untuk memperdalam maupun untuk menguatkan materi dan yang ditulis. Dan juga tetap ada tugas latihan gitu ya atau kreasi mahasiswa yang harus dilakukan setelah mereka selesai membaca. Ini bagian penyajian. Kemudian yang berikut bagian penutup. Nah, ini bagian penutup. Jadi untuk bagian penutup ini ada daftar pustaka ya. Ada daftar pustaka, yakni buku-buku yang berkaitan dan yang kita gunakan untuk pengembangan tulisan atau untuk pengembangan bahan ajar yang kita kembangkan. Dalam daftar pustaka ini boleh ditulis buku-buku yang pernah kita baca, walaupun tidak disitasi, gitu ya. Walaupun tidak disitasi, boleh dimasukkan sebagai daftar pustaka. Kemudian yang kedua ada lampiran dan yang ketiga ada indeks. Jangan lupa gitu ya di bagian akhir ada riwayat singkat penulis. Karena tadi gitu ya seringkali orang melihat gitu ya, melihat siapa yang menulis atau siapa yang melahirkan tulisan ini. Terutama ketika buku yang kita tulis itu dibaca oleh mahasiswa di luar binaan kita atau dibaca oleh mahasiswa di luar kampus kita, gitu yang tidak mengenal secara langsung siapa penulisnya. Nah, ini bagian penutup ya, bagian penutup yang harus dilengkapi atau yang harus dituntaskan dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah buku ajar. Nah, kemudian yang berikut penggunaan gambar, penggunaan ilustrasi, gambar, tabel, dan lain-lain pada sebuah buku ajar. Yang pertama tujuan menggunakan ilustrasi, gambar, tabel, dan lain-lain adalah untuk memperjelas pesan dan informasi. Itu yang pertama ya. Jadi kita menggunakan ilustrasi, menggunakan gambar, menggunakan tabel, bagan, dan lain sebagainya harus memperjelas pesan atau memperjelas informasi. Yang kedua harus memberikan variasi sehingga bahan ajar lebih menarik. Ya, jadi dengan adanya ilustrasi, gambar itu harus lebih menarik bukunya, bukan malah mengacaukan jalan pikiran mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menampilkan konsep yang rumit dan luas dalam ruang dan tempat yang terbatas. Jadi yang rumit gitu ya ditampilkan dalam terbatas, misalnya dalam hanya satu halaman saja, padahal kita menampilkan konsep-konsep yang banyak gitu ya, yang panjang lebar, tapi kita tampilkan secara singkat dan padat, tapi bisa dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat, penggunaan ilustrasi, gambar, dan tabel itu untuk menampilkan sesuatu yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Gitu ya. Jadi dalam hal ada yang susah dijelaskan dengan kata-kata, maka kita bisa menggunakan gambar, menggunakan ilustrasi, menggunakan tabel dan lain sebagainya sehingga bisa sampai gitu ya ide yang akan kita berikan kepada mahasiswa bisa sampai misalnya lewat ilustrasi, lewat gambar dan lewat tabel. Nah, sekali lagi bahwa penggunaan ilustrasi, gambar dan tabel ini jangan sampai mengganggu gitu ya, jangan sampai mengganggu pembaca, jangan sampai mengganggu mahasiswa ketika sedang membaca. Tapi sekali lagi harus memperjelas, mempertegas, memperindah, dan mempercantik. Sehingga kalau diibaratkan gitu, kalau diibaratkan sesuatu, maka ilustrasi, gambar, dan tabel pada buku itu bisa diibaratkan sebagai bedak dan lipstik pada perempuan. Gitu ya, bisa diibaratkan sebagai lipstik dan bedak pada perempuan. Perempuan menggunakan lipstik dan memakai bedak itu adalah untuk mempercantik, untuk memperindah, gitu ya, dan untuk memperjelas, gitu ya, untuk memperjelas, untuk agar wajahnya lebih ceria dan lain sebagainya.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan lipstik dan bedak malah jadi tidak cantik, ya sudah jangan menggunakan lipstik, jangan menggunakan bedak gitu ya. Malah jadi tidak indah. Nah, demikian halnya pada buku. Kalau malah ilustrasi gambar tabel dan lain-lain itu malah mengganggu pembaca, maka tinggalkan saja, jangan menggunakan ilustrasi itu. Gitu ya, jangan menggunakan gambar, jangan menggunakan tabel, karena kembali lagi tujuan daripada penggunaan ilustrasi gambar dan tabel itu adalah untuk memperjelas, mempertegas dan memperindah pesan yang disampaikan. Kemudian bagaimana fungsinya? Sesuai dengan tujuannya, maka ilustrasi pada sebuah buku ajar berfungsi untuk mendeskripsikan atau menguraikan, mengekspresikan atau menampilkan, menganalisis bagan atau struktur, kemudian menghubungkan bagian-bagian yang tidak bisa dihubungkan dengan kata-kata, gitu ya, tapi harus dilukiskan dalam sebuah gambar atau dalam sebuah bagan, dan mengkuantifikasi, gitu ya, mengkuantifikasi atau menampilkan angka-angka yang seringkali kalau dituliskan dengan kata-kata mungkin akan membingungkan. Maka digunakan gambar, digunakan tabel dan lain sebagainya sehingga mudah dicerna oleh para mahasiswa. Ini fungsinya dari ilustrasi. Nah, kemudian ini langkah yang paling menarik ya, yang langkah yang paling menentukan dalam workshop ini. Tolong dikaji Bapak dan Ibu, dan kembali saya ingatkan dibuka kameranya ya, on cam agar terlihat nih. Ini kunci suksesnya, terutama ya kunci sukses untuk kita bisa melahirkan tulisan dengan cepat. Kalau bisa akhir semester saudara bisa memiliki sebuah buku ya, buku ajar minimal draftnya. Yang pertama ini langkah cepat mengembangkan buku ajar pertama. Jadi saya menyajikan 2 langkah cepat ya dalam kesempatan workshop ini. Saya merumuskan 2 langkah cepat bagaimana agar Bapak dan Ibu bisa paling tidak nanti di akhir semester bisa memiliki draft gitu ya, draft buku ajar yang nantinya bisa digunakan, diperbaiki, dikembangkan, bahkan bisa diterbitkan secara luas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Yang pertama, ini merupakan kewajiban dosen, kembangkan rencana pembelajaran semester. Ya, jadi ternyata seorang penulis itu, dosen yang menulis itu akan semakin tertib administrasinya. Karena dia akan selalu mengkaji rencana-rencana pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampunya untuk dijadikan bahan tulisan atau untuk dijadikan bahan ajar. Kemudian setelah mengembangkan RPS, kita urutkan gitu ya, urutkan topik, tema dan kompetensi dasar secara berurutan. Boleh dari awal, misalnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Setelah diurutkan topik dan tema atau kompetensi dasar, kembangkan 10 sampai 12 judul. Jadi berdasarkan topik atau tema yang sudah kita urutkan dari rencana pembelajaran semester atau RPS, kembangkan 10 sampai 12 judul bab. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, gitu ya, sampai 10, syukur kalau sampai 12. Tapi karena ada beberapa universitas yang menggunakan 14 kali pertemuan, gitu ya, maka dikurangi dengan UTS dan UAS tinggal 12, maka mungkin cukup 10, gitu ya, 10 bab saja. Karena nanti ada bab pendahuluan dan ada bab penutup biasanya di dalam perkuliahan. Maka 10 bab digunakan untuk bahan ajar. Jadi kembangkan gitu ya, atau tuliskan berdasarkan kompetensi dasar itu, tuliskan 10 sampai 12 judul bab. Misalnya untuk pertemuan kedua misalnya gitu ya, apa bab yang akan dikembangkan. Sebab biasanya kalau pada pertemuan pertama ini belum
belum bisa menghasilkan gitu ya, paling menghasilkan pendahuluan juga bisa, tapi rata-rata di pertemuan pertama itu karena kontrak kuliah gitu ya, ngobrol ke sana kemari dengan mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan, maka biasanya mengembangkan bahan ajar baru bisa dimulai pada pertemuan kedua. Kemudian buat RPP ya, buat RPP, tapi RPP-nya beda dari yang biasa kita lakukan. Untuk kepentingan bahan ajar gitu ya, agar kita memiliki bahan, maka buat rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk narasi. Jadi narasikan atau deskripsikan RPP-nya, gitu ya. Misalnya dari mulai tujuan, materi. Kalau materi kan di dalam RPP yang biasa kita buat adalah materi garis besarnya. Maka untuk kepentingan bahan ajar, gitu ya, kita kembangkan narasi dari materi yang akan kita ajarkan. Kita tuliskan, gitu ya. Kita tuliskan secara panjang lebar. Maka untuk RPP yang kita kembangkan itu bukan RPP Merdeka Belajar gitu ya, karena untuk kepentingan bahan ajar maka ya RPP untuk kepentingan bahan ajar gitu ya, tidak RPP yang satu lembar. Semakin banyak lembaran RPP-nya, semakin banyak narasinya, maka akan semakin mudah kita mengembangkan bahan ajar. Itu narasi, kemudian langkah berikutnya, pada saat kita melaksanakan pembelajaran, buat rekaman pembelajaran. Jadi kita ngajar, direkam. Nah, seperti ini gitu ya, kalau pada saat daring, ini direkam juga. Gitu ya, nanti tinggal diputar ulang. Nah, saudara pun begitu, gitu ya, mau ngajar luring, mau ngajar daring, kalau untuk menghasilkan sebuah tulisan, maka buatlah rekaman dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian setelah kita membuat rekaman, cocokkan deskripsi yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan rekaman. Cocok atau tidak. Itu ya, semakin bagus adalah yang cocok. Tapi kalau tidak cocok pun dalam kaitannya dengan penulisan bahan ajar, maka cukup menguntungkan gitu ya. Maka ketidakcocokan itu akan menjadi sebuah kekayaan dalam pengembangan bahan ajar. Walaupun dalam kaitannya dengan dosen yang profesional gitu ya, itu kurang bagus. Karena ngajar yang bagus itu adalah cocok atau sesuai antara rencana dengan pelaksanaan. Tapi kaitannya dengan penulisan buku ajar, ketika ada ketidakcocokan gitu ya, maka memberikan kesempatan untuk memperluas bahan ajarnya. Jadi akan lebih luas lagi, akan lebih berkembang lagi. Ini kemudian langkah berikutnya, kembangkan satu bab buku ajar. Jadi dari langkah pertama mengembangkan RPS, kemudian tema, kemudian judul bab, RPP, rekaman pembelajaran, sampai deskripsi RPP dicocokkan dengan rekaman, maka kembangkanlah dalam bab buku ajar yang sesuai dengan ketentuan bab tadi, gitu ya, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Ketika sudah dikembangkan satu bab, maka kita sudah memiliki satu bab bahan ajar. Lakukan ini gitu ya, langkah pertama sampai langkah akhir ini, lakukan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lakukan setiap kali kita mengajar gitu ya, misalnya dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-12, selama 12 kali atau selama 10 kali, lakukan secara berulang-ulang. Untuk mengembangkan RPS, kemudian merekam pembelajaran, membuat narasi RPP, mencocokkan RPP dengan narasi, kemudian mengembangkan satu bab, lakukan sebanyak 10-12 kali sesuai dengan yang kita sudah kembangkan judul-judul babnya. Nah, setelah dilakukan setiap kali mengajar dan di akhir pembelajaran kita memiliki satu bab, tinggal digabungkan.
Gitu ya. Jadi gabungkan antara yang kita lakukan pertama kali gitu ya secara terus-menerus sampai yang ke-10 kali atau yang ke-12 kali, maka tinggal digabungkan. Dan kalau sudah digabungkan berarti kita sudah memiliki draft bahan ajar yang bisa digunakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada kelas-kelas berikutnya. Gunakan dan revisi, gitu ya, gunakan dan revisi secara terus-menerus. Kemudian nanti kalau sudah layak terbit, gitu ya, sudah yakin bahwa buku itu tidak bermasalah, sudah teruji, gitu ya, sudah teruji secara keilmuan, maka bisa diterbitkan. Mencari penerbit yang sesuai dengan buku yang kita kembangkan. Maka kalau sudah diterbitkan nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa yang kita bimbing, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang ingin mempelajari bidang yang kita tuliskan dalam buku ajar. Ini langkah cepat ya, langkah cepat yang pertama. Jadi silakan Bapak dan Ibu dicoba ini ya, dicoba yang ini kebetulan awal semester gitu ya, jadi mulai mencoba sehingga nanti pada bulan Juli insya Allah saudara sudah memiliki draft buku ajar, tinggal dilakukan revisi-revisi dan bisa segera diterbitkan. Akhirnya artinya akhir tahun gitu ya, kalau saudara konsisten maka di akhir tahun 2022 ini saudara sudah bisa memiliki buku yang diterbitkan dan bernomor ISSN sehingga diakui gitu ya, diakui keberadaan buku saudara itu sebagai buku yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu cara yang pertama. Kemudian ini langkah cepat yang kedua, langkah cepat mengembangkan bahan ajar versi kedua. Untuk versi kedua, langkah pertamanya sama. Ya, langkah pertama kembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, ini sama. Kemudian yang kedua urutkan topik juga sama, gitu ya, kita mengurutkan topik dan tema. Langkah yang ketiga juga sama, kembangkan 10 sampai 12 judul bab. Langkah keempat ini yang berbeda. Untuk langkah keempat, dalam cara cepat yang kedua ini adalah fotokopi seluruh bahan pembelajaran. Jadi saudara fotokopi seluruh bahan pembelajaran yang berkaitan dengan topik, tema, dan judul-judul bab yang telah kita tuliskan. Kemudian setelah fotokopi ini metodenya metode clipping. Gitu ya, metode clipping. Tempelkan apa yang tadi di fotokopi itu digunting gitu ya, misalnya berkaitan dengan definisi, misalnya definisi tentang manajemen pemasaran kita dapat dari buku siapa misalnya gitu, kita tinggal gunting saja pengertian tentang manajemen pemasaran, tempel gitu ya pendapat orang lain, kemudian tuliskan pendapat siapa agar tidak lupa nanti kita kutip. Tempelkan, kemudian setelah kita tempelkan, gitu ya, tempelkan pendapat orang lain dari berbagai sumber fotokopi tadi yang sudah difotokopi dan sudah digunting tadi dengan metode clipping, kita komentari. Maka jangan lupa di dalam sistem tempel ini berikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita berkomentar, menuangkan ide kita sesuai dengan tempelan tadi. Gitu, jadi sudah ditempel, kita komentari dengan bahasa sendiri. Nanti setelah dikomentari, gitu ya, gunakan sebagai persiapan. Gunakan sebagai persiapan atau sebagai bahan pembelajaran di kelas. Jadi dikomentari bersama-sama dengan mahasiswa. Kemudian ketika dikembangkan menjadi bahan ajar, ketika dikembangkan atau dibundel menjadi satu atau menjadi draft buku, maka yang ditempel tadi dari pendapat orang lain, kita bisa menuliskannya sebagai kutipan. Jadi tuliskan pendapat siapa, gitu ya, tuliskan nanti ditulis di daftar pustaka. Dan itu lakukan, gitu ya, lakukan secara terus-menerus.
dari pertemuan-pertemuan yang telah kita tetapkan, mungkin dari pertemuan 2 sampai pertemuan 11 atau pertemuan 12, sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan sub-sub judulnya, kemudian dibundel jadi satu, gitu ya, dibundel jadi satu, maka jadilah draft bahan ajar. Gunakan dan revisi, kemudian kalau sudah direvisi secara terus-menerus dan sudah layak untuk dipublikasi, sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat, sudah layak untuk dibaca secara umum, maka kita bisa mencari penerbit yang sesuai dengan buku yang kita tulis, gitu ya. Karena setiap penerbit juga tidak menerbitkan atau tidak menerima semua buku, gitu ya, tidak menerima semua materi. Jadi ada penerbit-penerbit yang fokus pada bidang-bidang tertentu, gitu ya. Misalnya saya contohkan seperti Rosda Karya, tempat saya mempublikasikan buku, itu fokusnya misalnya pada bidang pendidikan dan bidang hukum. Kemudian ada cerita-cerita anak, gitu ya. Ada juga buku yang khusus, misalnya buku penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku agama. Ada penerbit yang khusus menerbitkan undang-undang dan lain sebagainya. Ini kita tinggal pilih, gitu ya, tinggal pilih untuk menerbitkan naskah kita kira-kira ke penerbit mana. Nanti kalau alangkah penerbitan nanti ada sendiri ya, nanti kita diskusikan kalau memang tertarik ke situ. Tapi paling tidak dalam kesempatan ini saudara bisa melakukan dua cara ini saja, gitu ya. Salah satu saudara pilih, lakukan, gitu ya, lakukan, jangan ragu-ragu, sehingga di akhir semester nanti pada bulan Juni atau bulan Juli saudara sudah punya draft buku, gitu ya. Nanti tinggal direvisi dan di akhir tahun paling telat sudah punya buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan ber-ISBN. Ini standarnya. Jadi standar buku ajar, ini standar UNESCO, lembar buku minimal 40 halaman, ukuran minimal 15,5 cm kali 23 cm. Ini yang diakui sebagai buku ajar yang kalau ada penilaian dari Pusbuk, gitu ya, maka syarat minimal ini harus dipenuhi. Jadi tolong diperhatikan, sebab kalau tidak memenuhi syarat minimal ini nanti ketika ada penilaian tidak bisa masuk dalam penilaian itu. Kemudian yang kedua, isi dan materi. Buku ajar yang dapat mencerdaskan merupakan buku yang dapat membuat mahasiswa belajar dengan mudah. Nah, jadi buku ajar itu harus membuat mahasiswa belajar dengan mudah dan menyenangkan. Sehingga belajar tidak lagi menjadi sesuatu yang menyulitkan atau tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat sulit. Jadi sekali lagi, dengan buku ajar itu harus memberikan kemudahan belajar kepada mahasiswa. Oleh karena itu tadi, gunakan bahasanya yang sederhana, gunakan bahasa yang mudah dicerna oleh mahasiswa. Kalau perlu untuk memenuhi poin ini, gitu ya, kalau perlu kita minta teman yang ahli bahasa untuk mengedit, gitu ya, untuk mengedit buku kita sebelum diserahkan kepada penerbit. Itulah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan gitu ya, dengan diakhiri dengan dua cara cepat, gitu ya, dengan dua cara cepat untuk mengembangkan bahan ajar, mudah-mudahan menginspirasi ya, menginspirasi dan memotivasi Bapak dan Ibu untuk segera menelurkan sebuah karya tulis berupa buku ajar. Saya kira tidak untuk yang poin terakhir yang cara cepat itu mungkin kalau ada kesulitan kita diskusikan gitu ya. Tapi jangan sampai berakhir pada diskusi. Sesuai dengan yang tadi arahan dari Pak Rektor gitu ya. Bapak dan Ibu harus memiliki bahan ajar, maka gunakanlah salah satu rumus itu, gitu ya, gunakan salah satu formula itu, jangan ragu-ragu, lakukan, gitu ya, mulai mungkin karena ini sudah perkuliahan sudah dimulai, maka lakukan, itu ya harus segera dilakukan, dan mudah-mudahan nanti dari LPPM ada
apa namanya, ada motivasi dana gitu ya, ada motivasi dana sehingga memberikan motivasi juga gitu ya. Ini memang harus ada kerjasama gitu. Jadi misalnya dialokasikan gitu ya, nanti siapa yang di akhir semester bisa menghasilkan draft gitu ya. Misalnya diberikan dana berapa untuk diterbitkan. Apalagi kalau misalnya ARS sudah punya penerbitan gitu ya, sudah punya lembaga penerbitan University Press atau ARS Press gitu ya, itu bisa diterbitkan di awal oleh universitas dulu sebelum dipublik keluar atau sebelum dipublikasi keluar, atau paling tidak gitu ya bisa diterbitkan oleh LPPM dengan dana LPPM sehingga tidak membebankan dosen gitu ya, dengan apa namanya diperbanyak misalnya sesuai dengan keperluan mahasiswa atau diperbanyak sesuai dengan keperluan untuk publikasi di kampus gitu ya, sehingga buku-buku yang ditulis oleh dosen nanti dihargai oleh asesor ketika ada akreditasi. Jadi ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Ketika banyak dosen yang menulis, maka insya Allah akreditasi penelitian, akreditasi pengabdian, bahkan akreditasi prodi dan akreditasi universitas pun ini bisa meningkat gitu ya, dimulai dari dosen-dosennya yang produktif. Maka marilah kita mulai gitu ya, marilah kita niat gitu ya, niatkan dalam kesempatan ini bahwa mulai hari ini saya akan mulai menentukan tema-tema yang akan ditulis sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Cukup misalnya 1 atau 2 mata kuliah dulu agar tidak merepotkan, mungkin cukup 1 dulu dicoba. Nanti kalau sudah terbiasa gitu ya, maka setiap mata kuliah kita bisa dikembangkan menjadi sebuah buku ajar atau buku suplemen juga bisa gitu ya, yang tidak terikat pada kompetensi dasar ya buku suplemen gitu. Jadi kalau tidak mau terikat dengan kompetensi dasar, mengembangkan topik-topik tertentu yang secara agak bebas gitu ya, tapi masih berkaitan dengan perkuliahan, itu nanti masuknya buku suplemen gitu ya. Kalau monograf, biasanya monograf itu terbatas gitu ya, terbatas pada tema tertentu saja dan tidak berseri. Sesuai dengan namanya mono gitu, jadi kecil, jadi bahasanya kecil, tidak kemana-mana dan tidak berseri. Itu perbedaan-perbedaannya yang kalau tertarik untuk mengkaji secara teoritis bisa dicari di Google. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat paling tidak ya, bisa memberikan semangat, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi bagi Bapak dan Ibu. Bagi yang sudah terbiasa menulis untuk terus meningkatkan kemampuan dan kebiasaan menulisnya, terutama juga bagi teman-teman dosen yang belum terbiasa menulis, marilah kita mulai gitu ya, mulai hari ini kita menulis, insya Allah kita akan segera memiliki sebuah tulisan. Demikian, mangga saya kembalikan kepada moderator untuk session tanya jawab. Masih ada waktu ya? Iya, terima kasih Prof atas pemaparan materinya. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dapat langsung disampaikan langsung. Mungkin Bapak Ibu ya nanti bisa dinyalakan baik video ataupun audionya. Atau dapat juga menuliskan pada kolom chat Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Di sini Prof sudah ada Bu Ani Solihat di sini Prof yang mengajukan pertanyaan. Ya boleh kalau yang chat Iya. dibantukan ya, dibantu. Boleh Prof. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, apakah jurnal bisa dijadikan referensi untuk pembuatan buku? Perbandingan presentasenya antara jurnal dan buku berapa persen mungkin ya Prof ya di sini. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan dari Bu Ani, Prof. Iya. Jadi jurnal. Bu Nani ya, untuk referensi. Kalau di dalam penelitian semakin banyak referensi dari jurnal itu semakin bagus dan diwajibkan ya. Diwajibkan untuk sekitar 70%. Dalam penelitian itu 60-70% misalnya sumbernya dari jurnal.
dari sumber-sumber terbaru gitu ya yang ditulis oleh para ahli. Nah, tapi kalau untuk buku ajar tidak terikat pada itu. Untuk buku ajar gitu ya, kalau ada dari jurnal yang terbaru itu gunakan jurnal. Tapi kalau buku ajar itu karena mengembangkan teori, itu ya mengembangkan buku dari teori untuk mengembangkan konsep-konsep baru yang untuk dijadikan bahan kajian, maka lebih bagus kalau ada buku-buku yang dikembangkan oleh para ahli berupa teori, gitu ya. Misalnya kalau kita menulis tentang manajemen, gitu ya, menulis tentang manajemen, maka buku teori itu merupakan acuan wajib, gitu ya, merupakan referensi wajib. Walaupun misalnya buku teori itu sudah sangat lama, gitu ya, sudah banyak jurnal-jurnal yang tentang manajemen. Tapi buku teori itu lebih berharga kalau untuk mengembangkan sebuah buku. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena itu buku yang sudah teruji, gitu ya, buku yang sudah teruji, dan karena untuk mengembangkan sebuah buku yang nantinya agar bisa dimanfaatkan dan teruji pula, maka kita harus menggunakan buku-buku yang sifatnya teori gitu ya, yang sudah teruji. Termasuk misalnya kalau untuk menuliskan kurikulum gitu ya, maka ketika kita mengembangkan sebuah buku kurikulum, maka buku teori, buku Tyler misalnya gitu ya, buku Tyler itu tidak boleh ditinggalkan gitu ya, sebab nanti orang akan bertanya ini tulisan ini dasarnya dari mana gitu ya. Jadi di dalam buku ajar atau di dalam buku suplemen atau buku-buku pada umumnya biasanya ada tokoh. Jadi ada tokoh yang tidak sembarangan, artinya tokoh dalam bidang keilmuan itu. Seperti yang saya tadi katakan, misalnya di dalam tokoh manajemen, Terry gitu ya. Maka buku Terry itu walaupun sudah tua gitu ya terbitannya, tetap misalnya digunakan sebagai rujukan, digunakan sebagai acuan, karena itu buku yang sudah teruji. Nah, bagaimana perimbangannya dengan jurnal? Kalau di dalam buku ajar tidak terikat oleh jurnal. Jadi istilahnya tanpa jurnal pun asal buku ajar itu bisa benar-benar valid gitu ya, bisa digunakan oleh masyarakat, bisa digunakan oleh mahasiswa, maka itu sudah bisa dipublikasi. Dan penerbit pada saat penilaian tidak melihat jumlah referensi yang berasal dari jurnal, tidak termasuk pada komponen itu. Beda dengan penelitian ya, kalau penelitian itu termasuk skripsi, tesis, dan disertasi itu semakin banyak jurnal, semakin bagus. Bahkan untuk universitas-universitas tertentu ada ketentuan. Gitu ya, misalnya untuk nulis disertasi, maka minimal 60 atau 70% sumber harus dari jurnal. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau untuk buku ajar tidak terikat ya, tidak terikat dengan aturan banyaknya sumber atau banyaknya referensi dari jurnal. Setahu saya, tapi kalau ada pengetahuan yang lain boleh gitu ya, boleh kita sharing. Tapi setahu saya selama penilaian buku gitu ya, itu tidak termasuk dalam unsur penilaian. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Ani? Sudah cukup, Bu? Ya, Bu Ani mungkin sedang menyimak ya. Selanjutnya, Prof, dari Pak Fatih di sini. Iya, mangga. Dari Pak Al-Fatih, Assalamualaikum. Izin bertanya, Prof. Apakah betul salah satu cara cepat membuat buku adalah dengan menerjemahkan buku teks asing? Terima kasih. Kalau menerjemahkan itu beda lagi ya. Jadi terjemahan nantinya bukan karya kita. Jadi kalau terjemahan itu bukan karya kita, tapi kita hanya menerjemahkan saja. Idenya adalah ide orang lain, gitu ya. Jadi terjemahan itu hanya alih bahasa, hanya alih bahasa. Mungkin bahasa lainnya mungkin bukan diterjemahkan gitu ya, agar menjadi milik kita, mungkin di ATM gitu ya. Di ATM itu apa?
A-nya itu apa pada ATM itu? M-nya modifikasi gitu ya. Amati, Prof. A-nya amati gitu ya, itu jadi di ATM jadi sistem ATM. Jadi buku orang lain, buku asing itu kita amati gitu, ini ide-idenya apa, kita tulis ulang dalam bahasa kita gitu ya. Jadi bukan diterjemahkan. Kemudian nanti ditiru gitu ya, ditiru gayanya, ditiru pemaparannya gitu ya. Nah, kemudian dimodifikasi. Nah, itu tapi itu ya cara yang kurang bagus lah sebenarnya gitu ya, karena tidak mengembangkan ide yang sebenarnya. Tapi tetap nanti dicantumkan juga pada saat kutipan-kutipan dan pada saat referensi itu ketika kita mau secara model itu mungkin di awal-awal bisa dimaklum lah, di awal-awal bisa dimaklum ketika kita misalnya susah mengembangkan ide yang murni gitu ya. Yang bagus adalah ide yang asli. Tapi orang Indonesia kan sudah menawarkan sistem ATM dalam apapun gitu ya, makanya ya itu saya katakan sistem ATM, sistem amati gitu ya, tiru dan modifikasi sehingga bisa diakui sebagai karya sendiri gitu ya, walaupun idenya tidak asli. Itu barangkali ya yang dimaksud. Iya, Pak Fatih bagaimana Pak? Sudah cukup? Ya, cukup. Makasih pencerahannya, Prof. Iya, Ya, kalau terima kasih, Prof. dicoba bolehlah dicoba untuk awal-awal gitu ya, untuk melatih. Sebab kalau untuk ide yang asli memang agak susah gitu ya, kita mengembangkan ide yang asli kalau belum terbiasa. Iya, terima kasih Prof. Selanjutnya Prof di sini ada dari Pak Iwan. Mohon izin bertanya dalam dunia penulisan, apakah perlu mengkhususkan pada salah satu genre tulisan? Posisinya saat ini semisal saya lebih suka menulis sastra. Lalu bagaimana untuk memulai jenis tulisan buku ajar yang mungkin memerlukan referensi teoritis? Agak berbeda dengan fiksi. Pertanyaan kedua, atau mau satu dulu Prof yang Satu barusan? dulu ya. Ya, boleh Prof. Nah, itu kalau yang terbatas itu ya monograf gitu ya. Yang terbatas itu nanti jadinya monograf. Jadi pembahasannya monograf, tidak meluas kemana-mana. Jadi terbatas, makanya mono disebutnya. Jadi nanti jadinya bukunya buku monograf, sehingga kajiannya terbatas pada genre tertentu, gitu ya. Itu barangkali yang dimaksud. Bagaimana Pak Iwan? Ya, maksudnya dalam segi Gimana? keilmuannya untuk Beralih membidanginya. mungkin gitu ya Pak ya? Ya, itu. Biasa membuat fiksi gitu, sedangkan ini harus banyak teorinya, mungkin begitu ya? Ya, Prof, masukannya. Untuk yang kedua yang dari fiksi ke non fiksi, yang beralih dari fiksi ke non fiksi maksudnya? Ya, membidangi, semisal apakah atau ada yang bisa mungkin ya orang lain yang bisa menulis fiksi kemudian juga menulis teori gitu untuk bahan ajar. Iya. Nah, makanya kalau tidak mau terikat, gitu ya, tidak mau terikat dengan banyak aturan pembelajaran, tidak mau terikat dengan administrasi pembelajaran seperti RPP, kompetensi dasar, gitu ya, maka buatlah buku suplemen. Nah, jadi lebih bebas kalau buku suplemen ya, sebab kalau buku ajar itu ya buku yang berpacu atau berpedoman pada administrasi pembelajaran gitu ya. Jadi di buku yang diperuntukkan untuk dipelajari oleh mahasiswa tertentu yang sedang menempuh mata kuliah tertentu gitu ya, untuk mencapai kompetensi dasar. Makanya kalau Bapak ingin bebas, buatlah buku suplemen gitu ya. Jadi bisa bebas mengambil dari berbagai sumber walaupun masih ada ikatannya gitu ya untuk merealisasikan kompetensi tertentu. Itu yang dimaksud Pak Iwan mungkin? Oh iya Prof, betul. Terima kasih. Ya, jadi buatlah buku suplemen ya. Mau langsung disampaikan atau dibacakan Pak? Boleh, saya lupa lagi dibacakan aja. Boleh. Prof, ini pertanyaan dari Pak Iwan juga. Yang kedua, apakah modul atau tata cara membuat sebuah karya bisa menjadi buku? Semisal saya hobis di DKV, desain komunikasi visual, apakah tata cara membuat karya video, iklan bisa menjadi buku secara khusus? Iya, nanti kalau yang banyak ilustrasinya mungkin dibuat buku semacam buku anak-anak
tapi tetap bisa masuk ke dalam buku ajar gitu ya. Kalau digunakan untuk pembelajaran dan kalau berpedoman pada pencapaian kompetensi dasar tertentu. Nah, tapi nanti kalau untuk diajukan ke Pusbuk gitu ya, tadi aturan minimal 40 halaman itu harus dipenuhi. Gitu ya, makanya bagi penerbit-penerbit dan bagi editor gitu ya yang menghadapi tulisan yang terbatas, nah biasanya menggunakan ilustrasi tadi. Dengan ilustrasi, gambar, bagan, dan lain sebagainya, ini juga bisa membantu mempertebal sebuah tulisan, mempertebal sebuah kajian, gitu ya, sehingga layak untuk diterbitkan nantinya, gitu ya. Ini dalam hal misalnya susah untuk mengembangkan ide, dalam hal susah untuk mencari ide. Itu Pak Iwan yang dimaksud? Oh iya, siap Prof. Terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan memotivasi lah. Segera saja ya, segera dipraktekkan. Sudah cukup ya Iya, Pak iya. Iwan. Atur Terima nuhun, kasih, Prof, Bu atas Sari. jawabannya. Iya. Ini yang selanjutnya Prof dari Pak Andri Trijumansyah. Terkadang menulis itu butuh keberanian, berani takut salah dan berani dikritik. Karena menulis jika tidak ada keberanian maka tidak akan pernah memulai. Sekiranya Prof bisa sharing awal kali menulis itu di mana dan bagaimana awalnya, perasaan Prof sendiri pada saat mulai menulis, dan apakah berbeda menulis di buku, jurnal, dan artikel di surat kabar atau majalah, karena menulis di koran atau surat kabar akan banyak membaca dari berbagai lapisan masyarakat dengan cara pandang dari berbagai sudut ilmu. Mungkin ini lebih ke sharing pengalaman, Prof. Bagaimana ini awal cerita ya, tadi di awal sudah saya cerita juga, tapi mudah-mudahan ini cerita yang menarik nanti menjadi hal yang menginspirasi. Jadi tadi saya katakan ya, bahwa jadi dosen itu mengajar itu menjadi sesuatu yang rebutan, itu ya, rame diperebutkan, bahkan seringkali clash dengan teman karena rebutan mata kuliah. Makanya saya cari gitu ya, cari sisi mana yang bisa menghasilkan dan bisa mengembangkan potensi kita. Maka berlatihlah menulis gitu ya. Jadi saya waktu itu pertama kali menulis itu di Malang. Saya pertama kali diangkat di Malang gitu ya. Saya tidak ngajar ke sana kemari apalagi pendatang gitu ya. Makanya digunakan waktu luang itu digunakan untuk menulis. Pengalaman saya menulis gitu ya berdasarkan bacaan-bacaan, ya kita membaca dulu, banyak membaca baru bisa menulis. Makanya dosen yang biasa menulis, nah biasanya dosen yang cerdas karena dia akan terbiasa juga membaca, terbiasa mengupdate informasi gitu ya. Karena kita untuk menulis itu perlu bahan-bahan bacaan, terutama bahan-bahan yang relatif baru. Nah, dari saya mulai menulis itu sekitar 20 tulisan gitu ya yang saya kirim ke harian Jawa Pos, itu mungkin yang ke-20 atau yang ke-21 yang baru diterbitkan. Jadi dari 20 tulisan, bayangkan gitu ya. Tapi saya tidak putus asa gitu ya. Kemudian berikutnya sama terjadi juga, ya sekitar 20 tulisan yang saya kirimkan ke Surabaya Pos waktu itu gitu ya. Sekarang sudah Surabaya Pos kalau tidak salah sudah bangkrut, yang masih ada Jawa Pos. Sekitar 20 tulisan itu baru satu yang diterbitkan. Dan ketika diterbitkan itu ya perasaan itu senang sekali gitu ya, perasaan senang artinya ada pengakuan dari teman dan lain sebagainya, apalagi waktu itu misalnya ada ucapan-ucapan selamat gitu ya. Kalau sekarang orang mengucapkan selamat saya sudah biasa, artinya sudah tidak terpengaruh gitu ya. Kalau dulu gitu pertama kali menulis selamat ya tulisannya terbit ya anu, selamat ya anu. Nah itu sangat senang sekali waktu itu. Dan saya terus menulis gitu ya, saya terus menulis, kemudian kebiasaan ini dikembangkan ketika saya kuliah lagi di S2 dan di S3. Nah, saya kuliah di UPI, kebetulan itu di seberangnya itu ada penerbit Geger Sunten. Itu ya di seberang di daerah Panorama, itu daerah Panorama yang mau belok ke Agim. Di seberangnya belokan yang mau ke Agim itu penerbit Geger Sunten waktu itu cukup terkenal dengan penerbit yang berbasis proyek waktu itu ya. Jadi kalau proyek biasanya yang penting ada buku, tidak berkualitas pun bisa terbit waktu itu gitu. Jadi kebetulan memang saya ada rezekinya sehingga tulisan-tulisan yang saya tulis waktu itu saya bundle, saya arsipkan gitu ya. Sebagiannya bisa diterbitkan gitu ya, diterbitkan dan dijual ke proyek waktu itu Pak Taufik.
dengan Pak Taufik Faturrahman gitu ya, yang masih sampai sekarang tinggal di Panorama. Nah, kemudian setelah berlatih terus gitu ya dengan menulis buku-buku proyek yang seringkali juga kadang-kadang tulisan itu tidak diterbitkan juga gitu ya. Akhirnya saya mendekati ke Rosda. Waktu itu zaman rame manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi gitu ya, kurikulum berbasis kompetensi. Saya mencoba membuat tulisan di situ gitu ya. Kemudian diterbitkan di Rosda, mulailah booming tulisan saya. Kalau waktu nulis di Geger Sunten, karena tulisannya proyek, istilahnya terbatas yang membaca, bahkan tidak tahu apakah dibaca atau tidak, gitu ya ketika didistribusikan. Nah, karena yang namanya proyek, pokoknya sudah didistribusikan, sudah selesai, gitu ya. Nah, kemudian saya coba nulis di Rosda, gitu ya, nulis di Rosda dan diterima buku saya yang pertama itu manajemen berbasis sekolah, itu booming ya sampai sekarang itu sampai sekitar cetakan yang ke-20 lebih. Yang kedua buku kurikulum berbasis kompetensi juga booming sampai saya diundang ke Jakarta gitu ya untuk mengembangkan manajemen berbasis madrasah dan kurikulum berbasis kompetensi di madrasah, dan mulai saat itu gitu ya sekitar tahun 2004-an itu mulai banyak undangan dari universitas maupun dari sekolah-sekolah ya untuk memberikan pengalaman gitu ya, untuk menyampaikan pengalaman tentang tulisan saya. Nah, dari situlah kerja keras yang di awal gitu ya capek sampai 20-30 tulisan gitu ya, ternyata Allah menggantinya gitu ya ketika kita terus berusaha. Dan yang paling mengesankan lagi ya ketika kita terus menulis, kesempatan menjadi guru besar pun itu tidak susah. Jadi waktu itu saya pindah dari Malang ke Universitas Islam Nusantara, pas Universitas Islam Nusantara sedang mengusulkan S3 itu Propur gitu ya, waktu itu Propur sudah di sana, saya gabung ke sana gitu ya, karena yang dikembangkan di Pasca maka saya langsung diterimanya di Pasca. Waktu itu Prof Dedi rektornya gitu ya, Propur sebagai sudah LB di sana ya waktu itu. Nah kemudian untuk kenaikan guru besar itu hanya ngobrol saja dengan Pak Direktur, Pak Sanusi, bahwa wah kita ini punya S3 harus punya banyak guru besar gitu ya. Terus saya katakan kalau sebenarnya kalau Bapak percaya gitu ya, saya sudah memenuhi syarat dari karya untuk menjadi guru besar gitu, saya katakan begitu waktu itu. Terus ya sudah katanya diusulkan saja gitu ya. Nah karena banyak buku waktu itu yang dijadikan usulan, maka tidak ada masalah, itu lancar sekali guru besarnya. Nah kalau sekarang mungkin harus Scopus ya, kalau sekarang tulisannya harus Scopus, jadi jangan cukup dengan buku, kalau sekarang harus ada Scopusnya, terutama Q1 dan Q2 karena memang itu yang menjadi aturan. Dan alhamdulillah ya setelah itu dipanggil oleh Kementerian Agama, diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk memberikan pelatihan itu ini dan lain sebagainya gitu ya. Ya alhamdulillah bisa keliling kemana-mana berkat tulisan gitu, itu saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pun bisa berkembang melalui tulisan itu gitu ya, bisa kemana-mana, bisa umroh, bisa bahkan terakhir sebelum pandemi gitu ya, tulisan saya itu ya penelitian, nulis kemudian mengajukan judul penelitian. Judul penelitian itu kan wajib seminar di luar negeri gitu ya. Nah saya gabung dengan UPI untuk seminar di luar negeri dibiayai oleh penelitian gitu. Nah jadi gitu saja ya, ya. Ini karena cukup saya kira ya waktunya ini ya. Tadi Pak Wiseto mungkin Prof ini bisa terjawab dulu. Untuk aturan minimal 40 halaman, apakah berlaku untuk monograf dan suplemen atau berlaku juga untuk buku ajar Prof tadi? Berlaku untuk semua buku kalau mau diakui oleh Pusbuk. Itu ya buku standar Pusbuk. Itu adalah minimal 40 halaman. Kalau tidak ya maka nanti ketika diajukan penilaian tidak lolos administratif. Itu saja. Pak Wi mungkin cukup menjawab Pak Wi. Punten, kalau boleh satu
lagi. Oh, boleh, boleh. Ya, masih berkaitan. Seandainya menulis 40 halaman untuk buku ajar dan ada 10 bab, begitu Prof, kira-kira satu babnya 4 halaman, apakah wajar gitu ya? Terima kasih. Kalau kita bilang wajar, memang mungkin untuk dilihat gitu ya, agak kurang pantas. Biasanya penerbit kalau Rosda itu suka langsung. Masa dosen nulis cuma 40 halaman gitu, biasanya gitu. Dan makanya kalau Rosda biasanya minta minimal 200 halaman. Tapi kalau memang kita tidak bisa lagi mengembangkan ide, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting sudah memenuhi persyaratan minimal. Nah, untuk mengembangkan keperluannya dengan kuantitas halaman, barangkali bisa digunakan ilustrasi, gambar atau apa gitu ya, sehingga itu cara untuk mempertebal halaman, atau bisa digunakan misalnya memperbesar huruf. Gitu ya, memperbesar huruf juga biasanya mengubah kuantitas halaman. Itu yang bisa dilakukan, tapi biasanya kalau udah diterbitkan atau dipublish oleh penerbit, ya yang penting sudah diterima, ya sudah aman gitu. Ya, sementara kalau kita menerbitkan secara untuk keperluan pribadi kan tidak terikat dengan aturan itu, gitu ya. Jadi terikat aturan itu ketika kita mau diterbitkan di penerbit nasional yang ber-ISBN. Nah, yang penting diterima, itu ya nanti ada nego dengan penerbit, kira-kira kalau buku ini diterima apa yang kekurangannya, kan begitu. Dipenuhi saja kekurangannya gitu ya Pak Agung, sehingga nanti ya kalau penerbit menerima ya sudah, berarti sudah tidak ada masalah. Barangkali itu Pak Agung ya, trik-triknya bisa pakai ilustrasi, bisa sedikit memperbesar jenis huruf gitu ya. Makanya kalau kita lihat ke toko buku atau Kepala Sari gitu ya, biasanya ada buku-buku misalnya yang selembar ilustrasi gambar gitu ya, selembar uraian. Nah, itu sebenarnya untuk mempertebal buku gitu ya. Ada yang misalnya lembaran kiri gambar, lembaran kanannya uraian dengan dijarang-jarangkan spasinya gitu ya, dijarang-jarangkan antar paragrafnya. Itu sebenarnya rahasia untuk mempertebal buku gitu gitu ya. Nah, hanya dengan teknis yang sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan gitu ya kalau sebenarnya itu adalah ide dari penulisnya sudah kehabisan ide gitu ya. Makanya diusahakan oleh editor gitu ya agar tetap buku itu layak terbit gitu. Itu Pak Agung. Silakan yang lain. Terima kasih Prof. Terjawab, Prof. Ya, Prof, mungkin ini yang terakhir, Prof, ada ke WA. Bagaimana mengembangkan alinea di suatu pokok bahasan, mungkin Prof, itu pertanyaannya. Alinea akan kalau setiap paragraf atau setiap alinea itu terdiri dari satu pokok pikiran utama. Gitu ya. Jadi setiap paragraf atau setiap alinea itu memiliki satu pokok pikiran utama dan yang lainnya adalah pikiran penjelas. Ya, makanya ketika kita membaca kan gitu ya, kuncinya membaca itu ya tangkap pikiran utamanya. Nah, bagi penulis yang tidak jelas pengembangan paragrafnya biasanya sulit dibaca. Nah, ini makanya suka ditinggalkan oleh pembaca. Makanya kita harus menetapkan pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi untuk meloncat dari paragraf yang satu ke paragraf yang lain adalah ketika sudah beda pokok pikirannya. Gitu ya, makanya kok ada paragraf yang luas gitu ya, ada paragraf yang sempit, ya tergantung pokok pikirannya. Kalau pokok pikiran itu bisa dikembangkan dalam pokok-pokok pikiran penjelas dan pokok-pokok pikiran penunjang lebih luas, maka bisa lebih luas. Tapi kalau untuk pokok-pokok pikiran penjelasnya kurang gitu ya, alinealnya bisa sempit. Jadi ketika pindah alineal artinya pindah pokok pikiran. Baik, itu Prof. Barangkali ya. Terima kasih, sangat mencerahkan Prof. Pokoknya ya mudah-mudahan bisa memberikan semangat paling tidak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Memberikan penyadaran, kemudian memberikan semangat untuk memulai menulis. Jadi kuncinya menulis, kalau ingin membuat sebuah tulisan maka mulailah menulis. Jadi
pertanyaan dari si Ibu, jangan ragu, jangan takut salah, jangan takut dikritik, pokoknya biarkan saja gitu ya, anjing menggonggong, nulis terus gitu saja. Betul, Prof. Ya, Iya. enggak. Ya. Hatur nuhun Prof, sangat luar biasa pemaparannya. Bapak Ibu mungkin karena kita hari ini juga bertepatan di hari Jumat ya, jadi sebetulnya masih banyak pengen didiskusikan Prof, tetapi waktu mungkin terbatas. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Rektor, Pak, ada tambahan, Mangga? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya bahagia bisa mendengar dari awal sampai akhir. Luar biasa. Terima kasih Pak Mulyasa. Ya, terima kasih Pak Rektor, lagi santai juga ya. Ya. Alhamdulillah ya. Lagi Bisa kan mendampingi ya. Sedang isoman nih, jadi Oh, ada kegiatan. oh iya ya. Kalau Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah enggak negatif. Ibu sehat, alhamdulillah. Iya. Jadi Pak Anco, terima kasih, dan teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Anco. Insya Allah Pak Anco kalau nanti mereka menelpon tolong dilayanilah gitu ya. Mangga bisa di WA aja ya, WA. Saya mendorong semua, kebetulan kita sudah punya apa itu penerbit ya, as publisher. Iya, as publisher. Ya, as publisher itu sudah ada, sehingga kita biasa menguruskan ISBN. Jadi teman-teman tidak usah terlalu takut. Tadi Direktur Pasca dan Wamek Akademik menargetkan tahun inilah ada 3 yang kita danai untuk bisa menerbitkan bukunya. Silakan siapa saja untuk membuatkan AS menjadi apa itu ya, tertular oleh Pak Mulyasa. Lahir Pak Mulyasa saya baru di AS University. Terima kasih Pak Mulyasa ya. Ya. Terima kasih. Saya harap nanti pada seminar berikutnya, insya Allah saya akan jadwalkan. Tadi sudah berbicara juga dengan Pak Direktur. Mudah-mudahan nanti di Pasca bisa menjadi salah seorang pembicara juga. Terima kasih Pak. Insya Allah. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada layanan kami yang tidak berkenan. Sudah cukup bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari dan semuanya. Sekali lagi selamat berkarya dan ada contoh hidup yang bisa kita tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Rektor penutupannya. Kemudian juga kepada narasumber Prof Mulyasa, hatur nuhun Prof. Sangat banyak informasi yang hari ini kita bisa dapatkan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah 11.20, mungkin mau pada Jumatan juga, kita masuk acara yang terakhir, yaitu penutupan. Kepada Bapak Profesor Dr. H.M. Mulyasa MPD selaku narasumber, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan mengisi seminar hari ini, khususnya mengenai penulisan buku. Kemudian kami juga selaku panitia mohon maaf kepada Bapak Ibu seluruh peserta acara apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara webinar ini berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non Prof. Saya lihat ya, Jumatan ya. Saya lihat Kang